berbeda, walau kita tak sama. Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, selamat pagi pendengar Sulut Bicara, dan pagi ini saya Rui Pesa kembali hadir di tengah ruang dengar Anda dalam topik tahun 2025 penduduk miskin di Sulawesi Utara naik 0,01%. Nah, untuk kita perbincangkan topik ini, saat ini sudah hadir di Studio Pro 1 Bapak Aidil Adha, SEME, Kepala Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara. Selamat pagi Pak Aidil. Selamat pagi Pak. Dan kemudian dari Akademisi Unima, Bapak Profesor Dr. Ferdinand Kerem Bungo, MSc. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Nah, ini Pak Ferdinand ini adalah sosiologi ya dari Unima. Nah, pendengar, dapat saya informasikan kepada Anda bahwa per Maret 2025 berdasarkan data dari BPS, Kepala BPS Sulawesi Utara Pak Aidil Adha, untuk bisa menjelaskan terkait kenaikan ini kan, meskipun ini per bulan Maret dan bagaimana perkembangannya sampai saat ini di bulan September ini. Silakan Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Roy. Selamat pagi Prof. Ya, jadi kita bicara penduduk miskin. Penduduk miskin itu adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Nah, itu dulu. Di Sulawesi Utara itu penduduk miskin di bulan Maret itu mengalami kenaikan 0,01% kalau dibandingkan dengan bulan September. Jadi saya sampaikan kalau BPS itu mengeluarkan data kemiskinan itu Maret dan September. Jadi ada September, ada Maret. Nah, jadi Maret kalau kita banding September 2024 itu mengalami kenaikan sebesar 0,01%. Tapi kalau kita bandingkan dengan Maret 2024, kita mengalami penurunan 0,54%. Jadi dia ini. Nah, untuk pada tahun 2024 memang penduduk miskin kita itu turunnya jauh. Dari 7,25% di bulan Maret, Septembernya menjadi 6,70%. Kita tahu bersama di tahun 2024 ada panen raya cengkeh, yang ini juga sebenarnya membuat penduduk miskin kita turun jauh. Tetapi di tahun 2025 ini, di awal tahun kita itu ada kenaikan pengangguran naik, sehingga ini juga salah satu penyebab sebenarnya untuk wilayah perkotaan itu mengalami kenaikan penduduk miskinnya, tetapi di pedesaan mengalami penurunan. Jadi fenomenanya pedesaan tetap turun, tapi di perkotaan dia akan mengalami kenaikan sedikit. Nah, itulah maka itu yang menyebabkan penduduk di Sulawesi Utara di bulan Maret itu mengalami kenaikan 0,01%. Jadi seperti itu, Pak Roy. Oke. Pak, kalau untuk bulan September ini apakah sudah ada data? September kita sedang, jadi gini, kemiskinan di BPS itu berdasarkan survei sosial ekonomi nasional yang dilaksanakan di bulan Maret dan bulan September. Nah, bulan September ini kita sedang jalan. Jadi semua teman-teman kepala kabupaten kota itu sedang melaksanakan pendataan survei sosial ekonomi di daerahnya masing-masing. Dan itu serentak se-Indonesia. Jadi datanya biasanya kita 2 bulan setelah pendataan baru ada. Oke. Kalau yang 0,01% ini Pak, ini berapa jumlah? Iya, jadi kalau penduduk miskin kita itu di Maret 2025 totalnya itu sebesar 173.000. Ya, 173.000. Nah, di bulan Maret. Jadi kalau di bulan Maret 2024 itu 186.000. Kemudian di September 2024 173.030, ya 173.300. Kemudian di
Maret 2025 menjadi 173.840. Jadi naiknya 0,01. Iya. Oke, Pak, bagaimana dengan data yang saya dapatkan dari Dinas Sosial, khususnya itu data DT Center atau data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional. Iya. Nah ini untuk kategori desil 1 saja atau miskin ekstrim, itu ada 65.591 kepala keluarga. Ya, DTSN kita bicara, kalau kita bicara data BPS itu ada makro, ada mikro. Ya. Yang makro tadi itu yang istilahnya 6,71% itu angka jumlah penduduk miskin, tetapi kita tidak punya by name by address. Data tunggal sosial ekonomi itu adalah penggabungan 3 data, yaitu data Reksosek, data DTKS, dan data P3KE. Nah kemudian ditambah dengan data Jamsostek, kemudian data dari Pertamina, serta data dari PLN. Nah itu dijadikanlah data tunggal sosial ekonomi. Data tunggal sosial ekonomi ini adalah data yang dipakai untuk mensasar atau membantu penduduk-penduduk miskin yang sudah ada by name by address. Sehingga nanti kalau ini kita di bulan ini juga sebenarnya untuk yang bulan Maret itu pedesaan itu PKH yang mendapat bantuan PKH itu naik. Sehingga kalau dia naik penduduk miskinnya turun. Gitu. Jadi itu adalah data dari DTSN itu sebenarnya. DTSN itu seperti itu. Jadi kalau dia desil 1, desil 2, dari desil 1 itu ada ekstrim, kemudian dari desil 2 masuk miskin. Jadi kalau seperti itu. Jadi dia ada sampai desilnya sampai 10. Oke, kita ke Prof. Ferdinand dulu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala BPS Sulawesi Utara ini, bagaimana mungkin? Ada tanggapan mungkin dari Pak Profesor Ferdinand? Silakan. Begini, menyangkut tentang apakah turun atau naik persentasenya atau gimana. Yang jelas begini, dalam persoalan kita adalah yang menyangkut tentang daya serap ekonomi. Nah, bagaimana kemampuan ekonomi secara sosiologis seluruh masyarakat itu punya kemampuan daya beli dengan kondisi ekonomi yang sekarang, kenaikan barang, PHK, dan lain-lain. Kemudian naik harga beras naik, harga komoditis itu semua naik. Nah, sehingga kemampuan daya beli masyarakat itu turun. Pendapatan tidak pernah naik. Sementara harga itu terus naik. PHK terus berjalan. Nah, bagi saya kalau untuk itu seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat itu harus mensasar ya tadi di data tunggal sentral sosek itu, ini harus disasar. Apakah data ini yang dulu dipertanyakan oleh Mensos sebelumnya, apakah ini benar atau tidak? Nah, dan juga kita banyak lihat laporan-laporan masyarakat, itu juga masih perlu kita selidiki. Menyatakan bahwa ada yang salah sasar, yang seharusnya tidak mendapat tapi dapat, yang seharusnya dapat tapi tidak dapat. Nah, ini jadi persoalan kita dalam kehidupan masyarakat kita. Sehingga muncul satu namanya kecemburuan sosial. Nah, kecemburuan sosial ini kalau misalnya kita tidak bisa atasi, akan mengalihkan konflik. Nah, kalau terjadi konflik dalam masyarakat persoalan ekonomi, itu berat. Menciptakan masalah baru juga. Ya, nah, itu kan jadi masalah baru, itu menjadi berat. Nah, sekarang apa program yang akan dilakukan oleh pemerintah baik di daerah maupun di pusat sampai ke daerah untuk mensasar tadi masyarakat miskin ini harus dapat sasaran. Harus dapat sasaran. Kedua bagi saya, dalam program-program itu tidak hanya dilepas begitu saja. Tidak lepas begitu saja. Penempatan misalnya pendamping desa itu harus orang yang punya kapabilitas. Tidak hanya datang, lihat, selesai, tidak pernah ada pembimbingan dan sebagainya, tidak tahu permasalahannya, hanya untuk mendapatkan SPPD saja. Ini kan masalah, Pak. Dan itu banyak terjadi di desa-desa. Dalam riset-riset yang saya lakukan dalam mendampingi mahasiswa saya melakukan riset itu,
Itu persoalannya di situ. Laporan pemerintah desa seperti itu. Mereka datang hanya SPPD lalu tidak ada pendampingan. Saya tanya mana kegiatannya. Nah, walaupun memang kita yakini bahwa tidak semua desa itu gagal. Dalam beberapa riset yang dilakukan oleh mahasiswa saya yang saya dampingi itu, ada yang misalnya pemberian data PKH, itu penggunaannya tepat. Tapi per keluarga, bukan per desa, per keluarga. Ada yang salah sasaran penggunaan PKH. Peruntukannya untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat, tetapi ternyata digunakan untuk yang lain. Itu persoalan kita yang ada sekarang ini, Pak. Nah, dari data-data ini bagi kita untuk penduduk miskin di Sulawesi Utara kan, sekarang ini kita harus bedakan mana penduduk miskin karena kultur, mana penduduk miskin karena struktur. Mungkin bisa dijelaskan Prof terkait ini yang miskin karena struktur. Ya, kalau miskin karena kultur budaya itu adalah kemiskinan yang memang sudah tidak punya akses ekonomi, pendidikannya rendah. Tuh. Nah, ini harus terutama pendidikan itu harus diputus mata rantainya. Nah, sekarang apa yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya pemberian beasiswa. Tetapi kadang juga pemberian beasiswa itu tidak tepat sasaran, data palsu yang diberikannya. Misalnya pemberian beasiswa KIP, ya, KIP itu kan lain salah sasaran. Nah, yang seharusnya memang yang harusnya dibantu untuk mendapatkan beasiswa itu tidak dapat. Nah, ini jadi persoalan jadi itu karena tidak akses ekonominya rendah pendidikan. Kedua, kalau aspek miskin karena struktur itu karena program diberikan oleh pemerintah hanya dilepas begitu saja tanpa pengawasan yang baik. Maka tadi saya katakan tadi misalnya PKH salah penggunaan, tidak sesuai dengan tujuan PKH itu sendiri. Terima kasih. Ya, oke. Baik, sebelum kita masuk kepada pembicaraan yang lain terkait dengan penduduk miskin di Sulawesi Utara yang naik 0,01%, kita akan jeda dulu sedikit. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Ini baru enak. Bentar Mi. Ngapain sih Pi, gak gua aja. Lepas ke tengah, masuk gol! Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopi udah banyak. Ini baru enak. Aku di Pro 2. Papi, Devi, Mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Ya, masih dari Puncak Tikalah RRI Manado dengan program Sulut Bicara dengan topik tahun 2025 penduduk miskin di Sulut naik 0,01%. Seperti yang telah kita dengarkan awal, apa yang telah disampaikan oleh Kepala BPS Sulawesi Utara Bapak Aidil Adha dan juga Profesor Ferdinand Bungu, MSc dari Akademisi Unima Pendidikan Sosiologi,
Dan saat ini kita akan buka line telepon untuk pendengar yang ingin bergabung atau memberikan masukan, saran dan juga kritikan kepada kedua narasumber kita pada pagi hari ini di 082195835080. Dan Anda juga bisa menyaksikan dialog Sulut Bicara pada pagi hari ini di Pro 1 RRI Manado lewat YouTube. Dan Anda juga bisa berpartisipasi memberikan SMS melalui YouTube maupun juga lewat WhatsApp. Oke, kami tunggu pendengar yang akan bergabung. Iya, halo. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Heri. Oke, dengan Pak Heri di mana, Pak? Di Tateli sekarang. Oke, Pak Heri Tateli, silakan, Pak. Selamat pagi, Bapak-bapak narasumber. Selamat pagi, Pak. Pagi. Itu kalau masyarakat itu ada di sekitar, ada di tetangga di mana-mana. Di samping kita juga punya teman, saudara-saudara yang kita ingin mendapatkan informasi. Namun kalau saya dengar BPS pusat ekonomi meningkat 0,12%, kemiskinan menurun, yang katanya penurunannya di desa-desa, di kota. Masih bersyukur BPS Sulawesi Utara menyampaikan 0,1% peningkatan kemiskinan. Masih lumayan. Walaupun itu kalau BPS pusat menyampaikan seperti itu, hampir tidak sesuai dengan di lapangan. Sama dengan bilang pertumbuhan ekonomi 5,12%. Orang pakai logika saja, lihat saja kenyataan di lapangan seperti apa. Jadi ya harapan BPS ini yang saya mau tanyakan, ini ambil data dari mana? Apakah minta data dari dinas sosial, camat, lurah, kepala lingkungan atau kepala dusun? Sementara data dari pemerintah itu manipulasi. Bagaimana mungkin? Saya contoh teman-teman tunanetra di Pak 4 sangat miskin, tidak dapat. Kalau saya tanya, berapa orang yang dapat? Cuma 1. Mana mungkin? Di mana ini data-data? Dikemanakan itu bantuan-bantuan? Apalagi yang lalu, begitu pemerintah kucurkan bansos, lebih-lebih dulu itu Menteri Keuangan menyampaikan, sudah ada penyaluran sekian, 90 sekian persen yang sudah tersalur. Padahal belum apa-apa. Di sini yang sebenarnya kita sebagai masyarakat ini transparan, kejujuran. Jangan selalu manipulasi dengan data-data seperti itu. Dengan alasan-alasan salah sasaran. Padahal yang sebenarnya disalurkan sebenarnya. Itu yang kita perhatikan. Jadi tolong BPS juga harus menyampaikan. Apakah memang betul ada turun, ada survei di tengah masyarakat, atau ambil data dari mana? Oke. Dan mudah-mudahan ada pemerhati-pemerhati yang betul-betul bijak untuk menanyakan ini agar supaya ada keterbukaan dan supaya juga ya memang kita maklum dengan dunia teknologi sekarang dikuasai oleh robot-robot, PHK di mana-mana. Namun itu yang disalurkan negara itu melalui uang rakyat, terus tidak disalurkan secara benar dan tepat, ya mana mungkin ini semua meningkat. Ya tolong dengan jeritan-jeritan masyarakat ini mendapatkan perhatian yang besar, harus menuntut perubahan. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Pak Heri yang sangat kritis dengan di belakang Pak Heri. Mungkin ada yang bergabung, kami memberikan 3 kesempatan kepada Anda pendengar untuk berinteraksi dengan kedua narasumber kita pada pagi hari ini. Oke, ini dari YouTube Lembah Baliem. Sektor apa yang menjadi indikator penambahan orang miskin di Sulawesi Utara? Nah, pihak BPS paling tahu apa yang harus digenjot dan dilakukan pemerintah untuk menurunkan kembali orang miskin di Sulut. Oke, karena ini ke BPS, nanti untuk selengkapnya nanti kita ke Prof. Oke, Pak Kepala BPS, Pak Aidil, untuk menjawab pertanyaan dari Pak Heri tadi, ini BPS ambil data dari mana ini, Pak? Silakan. Baik. Jadi Pak Heri, terima kasih. Jadi begini Pak Heri, BPS itu
kita tidak pernah yang namanya ngambil data by name by address. Ini dulu kita garis bawahi. Jadi kalau kita BPS itu, kita harus pisahkan dulu antara data BPS yang 6,71% itu adalah penduduk miskin makro. Kalau yang tadi Pak Heri yang pensasaran itu adalah penduduk miskin mikro. Nah itu BPS tidak pernah mendata yang namanya by name by address. Jadi itu sebenarnya data tunggal sosial ekonomi itu didapat dari DTKS, kemudian PKH dan Reksosek. Itu penggabungan 3 data itu. Nah, jadi beda. Jadi kalau ini bukan ranahnya BPS, jangan di ini. Kalau masalah sasaran dan lain-lain itu bukan ranahnya BPS sebenarnya. Ranahnya kita itu kita adalah 6,71% yang tadi kita mengalami kenaikan. Nah, itu yang ini. Jadi beda kalau di rumah tangga sasaran yang banyak yang nggak dapat dan lain-lain itu by name by address namanya. Itu adalah kemiskinan mikro yang itu bukan BPS yang mendata. Itu dari Dinas Sosial mungkin ya? Ya, jadi itu sebenarnya gabungan 3 data dari Dinas Sosial, dari P3KE, kemudian dari Reksosek. Ini makanya sangat disesalkan nih Pak, ada undangan khusus juga untuk bisa hadir di dialog pada pagi hari ini ke Dinas Sosial, tapi entah mengapa ya katanya ini PLH Pak. Ini lagi sibuk, padahal ini membicarakan data angka penduduk miskin di Sulawesi Utara. Oke, lanjut Pak. Oke, kalau masalah sektor apa tadi ada dari dari BPS sebenarnya sama dengan Pak Prof tadi. Penduduk miskin itu kalau kita BPS itu berdasarkan garis kemiskinan. Nah, kalau garis kemiskinan ini naik, garis kemiskinan ini terdiri dari 52 komoditi pangan dan 41 komoditi non pangan. Jadi itu terjadilah garis kemiskinan. Nah, kalau ada harga naik, otomatis garis kemiskinan akan naik. Jika penduduk itu pendapatan atau pengeluarannya tidak berubah, yang seharusnya dia tadi hampir miskin di ini itu akan jatuh ke bawah garis kemiskinan. Dia akan jatuh. Sehingga apa yang harus dijaga? Ya tidak hanya bantuan dan lain-lain, tetapi kita harus menstabilitaskan harga. Seperti harga beras, harga 52 komoditi itu paling tidak. Jadi harga 52 komoditi yang masuk ke garis kemiskinan itu harus dijaga. Kemudian harga 41 yang non makanan itu juga harus dijaga. Sehingga garis kemiskinannya nggak naik. Kalau garis kemiskinannya nggak naik tinggi, ya dia tidak akan jatuh drop itu. Jadi seperti itu. Jadi kalau kemarin kalau yang kita lihat adalah apa yang mengalami menaikkan kita garis kemiskinan itu naik kemarin itu karena garis kemiskinan kelompok makanan minuman. Kelompok makanan minuman ini itu naiknya 8,24%. Kemudian naiknya tingkat pengangguran. Nah ini yang menaikkan 0,01% tadi. Ya. Oke. Kalau dari BPS sendiri menilai, ini ada langkah-langkah dari pemerintah untuk melakukan antisipasi atau berupaya untuk menurunkan angka jumlah penduduk miskin ini di Sulut? Iya, kalau langkah-langkah yang diambil paling tidak pemerintah daerah itu melalui tim TPID itu selalu menstabilkan harga. Seperti kemarin ada beberapa hampir 1 bulan lebih beras kita naik. Itu bagaimana pemerintah daerah itu melakukan gerakan pangan murah. Itu sebenarnya juga ini salah satu stimulus untuk menstabilkan harga beras. Kemudian harga cabai rawit juga yang selalu mengalami kenaikan itu juga ada dibahas di tim penanggulangan inflasi daerah. Jadi semuanya ini. Jadi yang namanya inflasi ini, kenaikan harga ini itu setiap minggu dipantau oleh Kemendagri. Kita ada rapat dengan Kemendagri, setiap minggu dia pantau. Kenapa? Agar nantinya seperti kata Prof tadi, jangan sampai daya beli masyarakat itu turun. Kenapa? Karena harganya naiknya tinggi. Nah itu implikasinya nanti di ujungnya itu garis kemiskinan naik, kemudian penduduk yang miskin nanti akan nambah. Kalau garis kemiskinan lebih tinggi naiknya dibanding dengan pendapatan. Nah itu seperti itu. Oke, sebelum kita ke Prof. Ferdinand, kita akan dengarkan dulu ini penelpon yang udah ingin bergabung. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Sagai dari Bitung. Oke, silakan Pak Sagai dari Bitung. Ya, narasumber yang saya hormati, mendengar penjelasan tadi tentang latar belakang sehingga persentase miskin meningkat, kita kira
itu benar. Karena sebagai contoh pendataan rakyat miskin atau pemberian bantuan kepada miskin. Orang so tahu persis, karena orang di lapangan, karena untuk tahun-tahun sebelumnya ini, pemberian bantuan itu banyak melihat warna. Sehingga yang tidak pantas dapat bantuan, akhirnya dapat bantuan. Jadi apa yang dijelaskan tadi itu 100% benar. Oleh karena itu, kita berpikir untuk ke depan, di kepemimpinan gubernur yang baru, ini pendata di apa semua harus dibaharui, diperbaiki. Agar supaya kebiasaan-kebiasaan lama untuk mendata pakai warna, itu tidak berlanjut nih hasil pendataan ini sehingga data tidak cocok dengan apa yang sebenarnya. Jadi cuma itu yang kita kasih masukan berkaitan dengan topik ini dan apa yang disampaikan oleh narasumber tadi itu benar adanya. Tak kira cuma itu saja, lanjut. Oke, terima kasih buat Pak Sagai yang di Bitung. Oke, di belakang Pak Sagai mungkin ada yang bergabung. Ya, oke. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Jeffrey dari Bitung. Oke. Pak Jeffrey juga ini dari Bitung. Silakan Pak Jeffrey. To the point saja, Pak. Selamat pagi narasumber. Tabiar. Artinya tidak difungsikan. Termasuk kek itu hanya dibangun lalu tidak difungsikan. Begitu juga dengan kek turis di Likupang. Dan juga ada di Kabupaten Sitaro, pelabuhan kapal penumpang dan kapal feri. Begitu besar anggarannya dibangun, tidak dipergunakan. Sebenarnya di situ kan membuka lapangan kerja. Masyarakat di situ sudah merindukan menjadi bagasi, angkat-angkat barang, tapi pelabuhannya tidak digunakan. Nah, jadi ini kalau bagaimana KPK harus menangkap arsiteknya, karena masyarakat bilang pelabuhan salah bangun, jadi arsiteknya ditangkap karena salah membangun. Oke. Baru di Kabupaten Sitaro juga hasil tani itu biji pala, tapi biji palanya murah pasarannya, sedangkan harga-harga beras, rinso, daya naik terus. Tiap minggu barang sekarang naik-naik, apalagi semen, semua naik. Jadi ini yang menjadi rakyat Sulawesi Utara bertambah miskin, karena hasil yang masyarakat dapat, artinya upah, tidak menjangkau dengan pengeluaran, karena harga-harga tinggi. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jerry di Bitung. Baik, pendengar, sebelum kita lanjut ke menjawab pertanyaan dari ketiga penelpon tadi, kita akan rehat sejenak dan kita akan dengarkan yang satu ini. Kanal informasi dan inspirasi Terus Satu. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Ini baru enak.
bentar Mi. Daerah pertahanan dari Yordania. Ngapain sih, Pi? Ganggu aja. Lepaskan tenang. Masuk. Luar biasa pemain dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya tambah banyak. Ini gimana? Yes, menang. Aku di Pro 2. Papi, Desi, Kan mau baca berita dulu. Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Ya, baik pendengar, masih dengan saya Roy Pesak dalam program Dialog Sulut Bicara dengan topik tahun 2025 penduduk miskin di Sulawesi Utara naik 0,01% dengan narasumber Kepala BPS Sulawesi Utara Bapak Aidil Atta SME dan juga Profesor Dr. Ferdinand Kerembungu MSc dari Akademisi Unima Pendidikan Sosiologi. Oke, pendengar, tadi ada 3 yang sudah bertanya, 3 pendengar yang sudah bertanya, dan saat ini kita akan memberikan kesempatan pertama kepada Profesor Dr. Ferdinand Kerembungu MSc untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh pendengar ini. Apalagi mereka tadi ada yang Pak Jerry di Bitung ini menyinggung masalah kek Bitung, masalah kek Likupang yang ya boleh dikatakan mangkrak atau tidak jalan sama sekali. Nah, ini yang perlu diinformasikan bahwa ini kan juga pasti kalau kedua kek ini jalan pasti pengangguran di Sulawesi Utara akan berkurang dan pastinya ekonomi di Sulawesi Utara akan meningkat. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Sekarang yang menjadi persoalan gitu, misalnya kalau kek gitu, dari mana investornya? Kegiatan ekonomi apa yang akan kita bangun di daerah itu? Kegiatan ekonomi itu bisa menampung berapa tenaga kerja. Nah, pada waktu melakukan itu, surveinya itu harus tepat. Apa yang inginkan Sulut? Sulut itu mau jadi apa? Maka kita bangun kawasan ekonomi khusus. Namanya aja khusus. Berarti kawasan ekonomi, pengangguran kita akan turun. Itu dalam bentuk apapun kek yang dibangun itu surveinya yang menentukan. Lalu apa yang akan dibangun di situ? Siapa investornya? Nah, saya beri contoh begini dulu. Programnya 10 tahun yang lalu, Pak Sarundayang, itu tanam jagung, ya. Nah, karena banyak teman-teman saya yang staf ahli di situ, saya tanya, siapa yang mau beli, mau buat apa, mau jual di mana. Tetapi jawab mereka itu, oh nanti. Tapi tidak bisa nanti. Ini persoalannya dalam suatu perencanaan itu harus matang. Terus misalnya saya mengajarkan tentang sosiologi pembangunan. Nah itu kan awalnya perencanaan. Kalau perencanaannya matang, detail, itu harus, bangsa itu harus lintas sektoral. Tidak hanya satu sektor, jadi harus lintas sektoral. Jadi ini halnya yang masalah bagi kita di sini, baik di pusat maupun daerah itu ada ego sektoral. Ada ego sektoral. Oh ini program kami, walaupun itu berhimpitan dengan dinas yang lain atau departemen yang lain. Mengapa dana-dana ini kita tidak gabung, jadikan satu proyek, diawasi bersama? Nah itu.
Jadi permasalahan yang ada sehingga barang ini tidak jalan karena surveinya yang tidak jelas. Saya beri contoh lagi satu dulu. Masih Sulut Gorontalo masih satu. Tentang pabrik gula di Gorontalo. Itu disurvei oleh Bapak Profesor Mandagi. Dia menyatakan tidak layak. Tidak layak. Tapi karena ini sudah ada investor yang memaksakan diri masuk ke Sulut untuk mendirikan pabrik gula, maka dicari surveyor yang lain. Ditunjuk, lalu dikatakan layak. Mana yang benar? Yang mensurvei pertama atau yang kedua? Apa bukti sekarang? Apakah Gorontalo itu surplus gula? Kan tetap dia masih import. Dari daerah lain. Seharusnya dia, saya data juga apa cukup untuk komoditas sendiri di Gorontalo. Mentira kita masih dari Jawa semua. Bahkan ada import dari luar negeri. Nah ini persoalan kita. Karena survei itu jadi tidak. Apalagi misalnya kalau misalnya untuk mesasar masyarakat miskin itu. Bapak tadi dikatakan oleh Pak Sagai dari Bitung itu lihat warna. Ini persoalan yang sudah lama sekali. Karena tidak ada objektivitas. Nah, bagaimana supaya objektif? Misalnya BPS itu melakukan data, ini data ekonomi yang kami lakukan survei. Nah sekarang dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya angka pengangguran turun, angka kemiskinan itu turun. Nah itu mulai didata oleh Pak Kepala Lingkungan. Pemerintah yang paling paling bawah. Kemudian disampaikan ke lurah. Ini tidak boleh hanya langsung didata masuk, tidak bisa. Ini harus dipanelkan lagi di antara mereka. Antara pemerintah desa itu dipanelkan lagi. Kalau boleh dipisah, misalnya diundanglah BPS, diundanglah dinas-dinas yang terkait untuk melihat ini. Si A pendapatan yang sekian, ini tidak layak atau tidak. Si B sekian, si C sekian dan seterusnya. Nah, kalau begitu data akan kita input itu bisa benar. Bisa benar. Dari penginputan data yang akan keluar nanti, maka dia akan tepat sasaran. Nah, maka sini objektivitas itu sangat dibutuhkan. Tidak pilih kasih, ya, tidak pilih kasih. Karena kita bersaudara, karena kita pala, maka kita pilih pada dia. Nah, ini yang persoalannya bagaimana pemerintah daerah untuk menurunkan 0,01 itu menjadi 0 bawah lagi atau zero lebih baik, ya. Kalau kita tekan ke bawah, bukan ke atas, ya. Menciptakan lapangan pekerjaan yang bisa menyerap, ya, terutama kita anak-anak SMA yang tidak sanggup melanjutkan studi. Kemudian para sarjana-sarjana kita yang sudah selesai itu bagaimana daya serapnya. Nah ini harus jelas bagi pemerintah daerah juga. Kita tidak hanya harus buang ke pusat, tidak bisa. Mereka terbatas di pusat. Nah sekarang dalam proses penyusunan APBD, wakil-wakil rakyat yang ada di DPR, jelilah mereka menyusun itu. Oke, kalau menurut Prof untuk APBD 2025 ini apakah untuk Sulawesi Utara ini apakah sudah menyentuh untuk dalam upaya untuk menurunkan angka kemiskinan atau penduduk miskin yang ada di Sulawesi Utara? Kalau saya melihat ini kan implementasinya seperti apa nanti? Saya persoalannya begini, apakah itu sudah jelas di penempatan angka-angkanya berapa? Ya, apakah sesuai dengan data yang diberikan? Misalnya oleh BPS, biasanya rata-rata oleh BPS yang diberikan. Data dari dinas sosial, data dari pemerintahan daerah, ya, asisten satu yang tepat enggak? Nah, ini kan apa sudah dipanel atau belum? Sehingga baru kita menetapkan, oh ini kita butuh sekian, dari sektor ini kita butuh sekian. Jadi itu ketepatan pemberian anggaran itu tergantung data yang kita sodorkan kepada mereka atau kita cuma asal susun, ikuti saja tahun lalu. Masalah. Oke. Baik, kita akan ke Pak Aidil selaku Kepala BP Sulawesi Utara dan juga ini
untuk menanggapi 3 penanya tadi dan juga ini yang disampaikan oleh masyarakat lewat YouTube itu apa strategi ekonomi yang harus dilakukan pemerintah YSK sekarang ini agar ada kebijakan yang tepat untuk menurunkan kemiskinan. Nah, ini ada pertanyaan dari masyarakat mungkin menjadi usulan nanti ke pemerintah dari BBS. Dan juga ini yang terakhir kita akan terima penelpon. Ya, halo. Halo. Oke, terputus. Oke, langsung saja Pak Kepala BPS untuk menanggapi pertanyaan dari penelpon tadi dan juga dari masyarakat melalui YouTube. Silakan Pak. Oke, baik, terima kasih Mas Roy. Jadi saya setuju sebenarnya apa yang disampaikan Prof tadi udah panjang lebar sebenarnya. Yang pertama yang harus kita perhatikan data, ya. Seperti misalnya kita mau menangani kemiskinan, apa yang akan kita lakukan? Sasarannya siapa? Udah tepat nggak? Seperti kata Prof tadi menyampaikan. Kita setuju itu. Makanya kemarin kita sudah berusaha dengan timnya pemerintah daerah yang kemarin oleh Pak Sekda sama Pak Kepala Biro Ekonomi. Jadi kita akan membuat MOU di mana kita akan pemerintah daerah, kabupaten kota sampai ke lingkungan itu akan melakukan updating data-data sasaran tadi Pak, yang masuk ke dalam DTSN sehingga nanti di situ akan semakin tepat sasaran. Dan ini memang harus kita lakukan terus karena tidak selamanya orang itu akan miskin terus Pak. Ini dinamis, yang namanya miskin dinamis. Hari ini dia miskin belum tentu bulan depan dia ini siapa tahu dia dapat hibah. Iya, siapa. Jadi harusnya keluar dan masyarakat juga yang seharusnya tidak dapat lagi harusnya berani dong keluar. Gitu, jangan selalu dibantu terus gitu. Nah, ini yang sebenarnya mungkin yang harus dilakukan. Nah, ini literasi ini, pemahaman ini yang harus juga disampaikan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian kita harus berani mengupdate ini tadi seperti kata Prof tadi. Sasarannya siapa? Bantuannya apa? Kemiskinan apa? Itu sebenarnya dasarnya gitu. Nah, beberapa bantuan yang sudah dilakukan sebenarnya sudah tepat, tapi kadang-kadang sasarannya yang ada yang belum tepat, ada beberapa yang belum tepat. Jadi kalau pada dasarnya kita data dulu, kita perbaikin dulu nih. Yang merah, yang putih, yang hijau, yaitu nggak pakai pokoknya, yaitu tadi kata Prof, kita data, semuanya data, kita tahu tempatnya, kita tahu orangnya di mana. Nah, sehingga nanti daerah inilah yang akan mengupdate-nya, kemudian kita dapat DTSN baru, nah kemudian kita lakukan itu. Nah, selain itu juga pemerintah daerah juga di kepemimpinan Pak YSK ini juga selalu menjaga stabilitas harga. Jadi masalah harga beras yang naik itu semuanya bergerak kemarin. Sampai Pak Gubernur itu seingat saya itu langsung meminta Bulog untuk menurunkan beras-beras SPAP. Nah, itu semuanya sebenarnya salah satu bagaimana untuk menekan kemiskinan ini. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan gitu. Oke, mungkin mau ditambahkan Prof. Sedikit begini. Pasar murah itu kan hanya temporal. Jangka waktunya pendek, ketersediaan barangnya rendah. Tetapi yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah begini. Petani kita berapa? Kemampuan mereka berapa? Apa yang kita bantu mereka? Nah, persoalan sekarang ini satu irigasi, kedua pupuk, harga jual, pasca panen. Ini harus perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah sehingga kemiskinan di daerah ini, di desa-desa terutama itu kita mencapai 0% itu juga tidak mungkin. Tapi Prof, kalau menurut Anda ini sudah jalan enggak apa yang seperti yang Anda sampaikan tadi? Belum jalan. Ini masih banyak pejabat kita masih ABS. Ini jadi persoalan. Laporan yang ya persentase kebenarannya itu masih perlu dipertanyakan. Ya. Kemudian kedua, pemberian bantuan sosial. Bantuan sosial tadi kata Pak Kepala BPS itu tidak selamanya. Ya, tidak selamanya. Nah, inilah perlunya pendampingan yang baik, yang jelas bagi mereka. Sehingga mampu mengelola dana-dana ini. Sehingga mereka 2 tahun kemudian mereka terhenti, sudah mampu mandiri. Karena saya lebih melihat bahwa dalam perspektif sosiologisnya
bantuan-bantuan lebih sifatnya pembodohan. Membuat dilema bagi masyarakat. Nanti kita tunggulah bulan sekian kita dapat lagi. Ini ibarat pemerintah hanya memberi ikan ya Pak? Iya, tidak memberi kail. Seharusnya pemerintah itu harus memberi kail, mengajak mereka mencari umpan, mencari di mana objek-objek ikan, di mana menjualnya. Nah, pasar ini juga pemerintah itu harus membuka. Nah, pasar ini bisa terbuka kalau ya, daya beli masyarakat itu naik. Harga beras juga harus naik, komoditi harus naik. Kalau ini naik, itu pasar murah itu udah perlu. Ngapain mereka beli beras tidak bagus? Oke, Prof. Ini sudah ada lagi masyarakat yang bertanya lewat YouTube. Ibu Tina Yustina kepada Pak Aidil, Kepala BPS. Angka penambahan orang miskin ini pasti angka akumulatif. Nah, kami ingin tahu daerah kabupaten kota mana penyumbang terbesar kemiskinan di Sulawesi Utara. Dan kemudian menurut Ibu Tina Yustina ini Pak Gubernur YSK harus segera kumpul Bupati dan Wakil Bupati Sesulut untuk bahas masalah ini. Silakan Pak. Oke, baik. Jadi begini, kita bicara kalau masalah akumulasi berarti jumlah. Ya, kalau kita bicara jumlah, kalau jumlah penduduk miskin terbanyak itu berada di mana? Itu berada di Kota Manado karena penduduknya banyak. Tetapi secara persentase dia rendah karena dibandingkan jumlah. Kalau secara persentase itu yang tinggi adalah Bolsel. Secara persentase dia persentasenya 10,52%, masih 2 digit. Jadi kita di Sulawesi Utara ini ada 2 kabupaten yang 2 digit, yaitu Minahasa Tenggara dan Bolaang-Mongondo Selatan. Itu masih 2 digit. Persentase penduduk miskin. Jadi jumlah penduduk miskin terhadap jumlah penduduknya. Tetapi kalau jumlah akumulatif yang banyak siapa? Yaitu Kota Manado. Iya. Sebagai ibu kota provinsi ya Pak? Iya, karena semuanya di sini. Semuanya di Kota Manado. Oke, ini juga ada pertanyaan dari Serendipity. Menurut data statistik, berapa tahun terakhir apakah statistik angka kemiskinan di Sulut cenderung menurun ataukah meningkat? Apalagi masa transisi kepala daerah ini. Terima kasih. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi kalau secara dari tahun 2000 September 2020 sampai 2025 ini cenderung turun. Namun memang dia fluktuatif. Jadi kalau kita lihat pada kalau kita bandingkan dari Maret 2024 ke Maret 2025 turun. Tetapi kalau dibandingkan September itu cenderung jauh lebih turun September 2024. Sehingga ada kenaikan sedikit. Jadi pada dasarnya apakah dia cenderung menurun? Cenderung menurun. Jadi jumlah penduduk miskin cenderung menurun. Nah, kalau di transisi ini kalau di September kemarin dia jumlah penduduk miskin 6,70, sekarang naik sedikit 6,71. Ya, seperti itu. Kalau tanggapan dari Prof dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala BPS? Untuk data-data kemiskinan ini, yang tadi saya katakan itu, misalnya kita bisa turunkan kalau dalam penciptaan lapangan kerja. Di Manado banyak toko-toko retail yang ditutup, dikalahkan oleh online. Ya. Nah, kedua, daya beli masyarakat yang menurun. Contoh kan, yang besar di belakang di Mega Mall itu, Hypermart tutup. Kenapa tutup? Kalah bersaing dengan yang online ini ya. Tapi kan ini kan di satu sisi, Prof, ini kan justru masyarakat mencoba membuka lapangan pekerjaan sendiri. Ya, tapi berapa persen Pak? Ya. Berapa persen? Itu kan orang tertentu. Hanya orang tertentu. Tetapi persoalan ini adalah di retail itu kan menampung lapangan pekerjaan yang besar. Berapa jumlah angka pengangguran dari situ, dan sekian banyak yang ditutup. Nah, sementara online shop itu berapa orang? Sedikit. Nah, penyebab utamanya itu mengapa itu ditutup? Karena pengunjungnya kurang. Mengapa pengunjungnya kurang? Karena tidak mampu membeli.
Sementara harga kita ini kan naik terus, ternyata naik, nggak pernah turun. Pengumuman pemerintah aja naik, gaji pegawai naik 0,9%, dia naik 1%. Nah, ya kan jadi, sehingga tidak ada keseimbangan kenaikan harga dan pendapatan masyarakat. Itu yang harus dijaga oleh pemerintah sehingga angka-angka ini bisa kita turunkan, jangan dinaikkan. Oke. Atau mungkin ada juga yang mau ditambahkan oleh Pak Kepala BPS? Ya, utamanya kita sebenarnya harus menstabilkan harga. Jadi harga komoditi yang menentukan garis kemiskinan itu harus dijaga sehingga jangan sampai nanti jumlah kenaikan harga itu lebih tinggi daripada pendapatan yang diterima. Itu yang pertama. Kemudian juga di tingkat pedesaan saya setuju sebenarnya pada dasarnya apa sih yang harus kita lihat di desa ini? Misalnya harga komoditi, harga sayur. Kemudian ini kan harus dijaga supaya pendapatan si penduduk miskin tadi itu bisa bertambah. Jadi jangan kasih dia umpan, tapi kasihlah dia kail. Gimana ini akan ke Pak Prof. Ferdinand, silakan. Oke, terima kasih. Harapan kami itu adalah bagaimana kita menurunkan angka kemiskinan di Sulawesi Utara. Kedua, bagaimana kemampuan pemerintah itu melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Ketiga, tadi kestabilan harga. Keempat itu pembukaan lapangan pekerjaan bagi mereka yang untuk itu pemerintah harus mampu mencari investor, menarik investor, apa daya tariknya ke Sulut supaya investor banyak masuk. Nah, yang paling mudah seperti di Bali, pariwisata. Tetapi kalau pariwisata kita sepertinya kurang siap. Kita hanya mengunjungi objek-objek tertentu. Tetapi bagi masyarakat, sebenarnya itu tidak ada impact-nya bagi mereka. Tapi kalau di Bali kan souvenir, makanan, jajanan, dan sebagainya. Jadi guide di lokasi itu. Nah, ini harus dibuka supaya banyak orang yang ke sana. Kira-kira begitu. Oke, kita ke Pak Aidil Adha, Kepala BPS Sulawesi Utara untuk closing statement. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Roy, terima kasih Prof. Saya selalu menyampaikan bahwa data itu sulit dan mahal, tetapi akan lebih sulit dan mahal kalau membangun tanpa data. Base kita harus data, dasarnya ada data. Nah itu yang sebetulnya pada dasarnya mari kita perbaiki data-data yang ada, terutama data mikro yang ada saat ini, mari kita perbaiki sehingga apa yang akan dicapai oleh pemerintah, mau dia bantuan bansos, mau menstabilkan harga dan lain-lain bisa lebih tercapai. Dan juga kesadaran oleh masyarakat yang semestinya tidak memasuk lagi ke dalam desil 1 atau desil 2 atau lain-lain, ya mari legowo untuk keluar dari situ sehingga bisa digantikan yang lain. Saya kira itu Pak Roy, terima kasih. Oke, baik pendengar, demikian dialog Sulut Bicara dengan topik tahun 2025 penduduk miskin di Sulawesi Utara naik 0,01% dengan narasumber Bapak Aidil Adha SCME, Kepala BPS Sulawesi Utara, dan juga Profesor Dr. Ferdinand Kerembungu, MSc, Akademisi Unima Pendidikan Sosiologi. Dan juga kepada pendengar yang sudah berpartisipasi, atas nama kru yang bertugas dan juga saya Roy Pesak mengucapkan banyak terima kasih dan kita akan bertemu di lain waktu dan lain topik. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.